Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Kekuatan Jalan Agung. Benar, senior Shuimyo masih memiliki kekuatan Jalan Agung. Dulu, ketika senior masih menjadi Dodi Bintang 5, ada rumor bahwa dia telah memahami kekuatan Jalan Agung. Sekarang, setelah aku melihatnya, itu sebenarnya adalah Jalan Agung Air, yang merupakan atribut yang sama dengannya. Sebelumnya, senior telah menyerah pada anak ini. Sekarang setelah dia melepaskan kekuatan Jalan Agung, Shoyan ini pasti akan kalah. Di alun-alun, saat sekelompok murid melihat 9 tirai air terkondensasi di sekitar Shuimyo, wajah mereka langsung menampakkan ekspresi fanatik. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Shoyan sebelumnya sangat luar biasa, ini hanya sebagian saja. Di hadapan kekuatan Jalan Agung, semua kelebihan Shoyan akan sangat berkurang. Kekuatan Jalan Agung adalah kekuatan paling misterius di dunia ini. Hanya sedikit orang di dunia yang mampu memahaminya. Namun, mereka yang mampu memahami kekuatan Jalan Agung jelas tidak sebanding dengan para ahli biasa dengan level yang sama. 9 jalan. Aku ingat beberapa tahun yang lalu, anak ini hanya memahami 6 jalan. Sekarang, dia benar-benar berhasil menguasai 9 jalan. Tampaknya tidak hanya kekuatannya yang membaik dalam beberapa tahun ini, tetapi bahkan energi Jalan Agungnya pun tidak tertinggal. Hahaha, dia memang pantas menjadi orang yang bahkan dikagumi oleh kepala sekolah. Begitu anak ini tumbuh menjadi monster tua, dia pasti akan menjadi raksasa di masa depan. Hehehe, tapi aku penasaran, seberapa kuat Jalan Agung yang dimiliki orang bernama Shoyan? Sama seperti semua tetua yang terkesima dengan Shuimyo, tetua yang pertama kali memperhatikan Shoyan tertawa lagi saat ini. Ia merasa bahwa Shoyan ini tampak agak tidak biasa. Mendengar ini, para tetua lain di sampingnya juga melirik Shoyan dengan rasa ingin tahu. Tetapi kemudian mereka menggelengkan kepala. Meskipun mereka tidak tahu kekuatan Jalan Agung macam apa yang telah dikuasai Shoyan, kultivasinya masih rendah. Dan Shoyan pasti belum memahami kekuatan Jalan Agung untuk waktu yang lama. Tepat saat orang-orang di sekitarnya sedang berdiskusi, Shuimyo tiba-tiba memasukkan tangan kanannya ke dalam tirai air di sampingnya. Setelah itu, dengan tarikan tiba-tiba, seluruh tirai air terdistorsi. Shuimyo menariknya ke depannya, lalu menyapukan tangannya ke atasnya, dan tirai air itu langsung menyusut dan memanjang. Dalam sekejap mata, tirai itu berubah menjadi tombak panjang yang sepenuhnya terkondensasi dari kekuatan Jalan Agung. Ini adalah perwujudan dari Jalan Agung. Tepat saat tombak panjang di tangan Shuimyo terwujud, di pavilion di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara seruan. Sekelompok tetua bahkan tidak bisa mempercayai mata mereka. Perwujudan Jalan Agung membutuhkan pemahaman khusus tentang kekuatan Jalan Agung untuk dapat mewujudkannya. Saat itu, ketika sekelompok orang tua ini memahami perwujudan Jalan Agung, mereka banyak menderita dan menghabiskan banyak waktu. Namun, sekarang, tindakan Shuimyo mengejutkan mereka. Orang-orang biasa tahu bahwa kekuatan Jalan Agung sangat sulit untuk dipahami. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa bahkan jika seseorang memahami kekuatan Jalan Agung, seseorang masih harus menghadapi kesulitan besar dalam mengendalikannya seperti lengannya sendiri. Pemadatan Jalan Agung adalah rintangan terbesar setelah memahami kekuatan Jalan Agung. Anak ini, laju pertumbuhannya jauh lebih mengerikan dari yang kita duga. Di pavilion, beberapa tetua menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Hehehe, lumayan. 3 tirai air dalam 3 tahun. Anak ini lumayan. Namun, dibandingkan dengan Shoyan, masih ada celah. Di atas awan, lelaki berjubah hitam itu tersenyum sambil menatap Shuimyo yang tengah memperlihatkan kekuatan Jalan Agung. Ia terkekeh, tetapi ada sedikit ejekan di matanya. Melihat ini, Haimon-chan mengangkat bahunya tanpa daya. Pada saat ini, teriakan keras Shuimyo bergema di antara langit dan bumi. Shoyan, aku bisa merasakan bahwa kamu juga memiliki aura kekuatan Jalan Agung. Ayo, mari kita tentukan pemenangnya dengan kekuatan Jalan Agung. Ketika para siswa di sekitarnya mendengar kata-kata Shuimyo, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan Shoyan juga telah menguasai kekuatan Jalan Agung. Karena kamu begitu baik hati mengundangku, aku dengan senang hati akan menerimanya. Shoyan tersenyum, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan ruang kosong di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Tak lama kemudian, terdengar suara bang, dan ruang itu pecah. Gelombang energi misterius dan gelap gulita melonjak keluar dari bayangan gelap. Selain itu, energi itu juga terjalin dan mengembun di sekitar Shoyan, berubah menjadi tirai demi tirai.
Ekspresi wajah Shui Miao pada para tetua dari akademi tanpa sadar berubah saat mereka melihat energi aneh itu. Banyak tatapan tak percaya menatap tajam ke arah tirai hitam pekat yang menutupi Xiaoyan. Ini sebenarnya adalah kehampaan, jalan agung kehampaan. Xiaoyan ini, dia benar-benar telah memahami jalan agung kehampaan. Ini benar-benar mengejutkan. Ketika para tetua menyadari jalan agung yang telah dipahami Xiaoyan, keterkejutan tak berujung melonjak ke dalam hati mereka. Mereka tidak berani membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar dapat memahami jalan agung kehampaan. Jika jalan agung yang diungkapkan Shui Miao sudah cukup membuat mereka takjub, maka jalan agung kehampaan yang mereka lihat saat ini sudah cukup mengejutkan mereka. Jalan agung kehampaan berada di puncak semua jalan agung. Keunikannya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menantang surga. Dalam sejarah seluruh benua, siapapun yang dapat menguasai jalan agung kehampaan ada eksistensi yang sangat kuat. Mereka bahkan berdiri di puncak piramida seluruh benua. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk membayangkan betapa mengerikannya jalan agung kehampaan itu. Akan tetapi, keterkejutan yang diberikan Xiaoyan masih jauh dari selesai. Semua orang yang hadir menyaksikan satu tirai demi satu tirai yang berkumpul di sekitar tubuh Xiaoyan dengan mata kepala mereka sendiri. Ekspresi di wajah mereka juga menjadi semakin berlebihan. Bahkan, para tetua dari akademi juga memiliki ekspresi tercengang. 7, 8, 9, 10. Total ada 10 tirai. Berdasarkan jumlah jalan agung yang telah dipadatkan, Xiaoyan telah melampaui Shui Miao. Pada saat ini, kata tidak percaya tertulis di wajah semua orang. Shui Miao yang berdiri di seberang Xiaoyan memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah tampannya. Semakin dia berinteraksi dengan orang di depannya, semakin dia bisa merasakan betapa menakutkannya orang di depannya. Di seluruh benua, tidak banyak orang di antara generasi muda yang bisa membuatnya memperlakukan mereka seperti ini. Namun, Xiaoyan yang asal-usulnya tidak diketahui, sekarang terikat untuk bergabung dengan barisan. Malah, sebagai perbandingan, Xiaoyan dan orang-orang itu membuatnya merasa semakin terancam. Xiaoyan, bermarga Xiao, mungkinkah? Tapi itu tidak mungkin. Aku mengenal baik orang-orang di klannya. Tidak ada orang seperti itu dalam beberapa tahun terakhir. Siapa sebenarnya dia? Tatapan Shui Miao terfokus pada Xiaoyan di depannya. Emosi mencurigakan tiba-tiba muncul dari dalam matanya. Xiaoyan telah membuatnya tiba-tiba teringat pada klan tertentu di benua itu. Namun, setelah memikirkannya dalam hatinya, ia memutuskan untuk menghilangkan pikiran ini. Dengan kepercayaan dirinya, klan itu tidak akan mampu membesarkan orang yang luar biasa seperti ini. Terlebih lagi, Xiaoyan pernah berkata bahwa dia adalah murid dari teman lama Heimouchen. Dia tidak menyangka bahwa Heimouchen akan memiliki hubungan apapun dengan klan itu. Terlebih lagi, jika Xiaoyan benar-benar berasal dari klan itu, maka mustahil baginya untuk tidak mengenalinya. Namun, dari serangkaian tindakan Xiaoyan tampaknya tidak mengenalinya. Yang diketahuinya hanya sebatas nama Shui Miao. Shui Miao menarik pikirannya. Nafasnya bergetar saat ia menghembuskan nafas panjang. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan hatinya. Butuh waktu lama sebelum ia mengangkat tombak panjang di tangannya, menghadap Xiaoyan dan berbicara dengan nada berat. Lagi, suaranya bergema di seluruh alun-alun. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya, dan penguasa suaranya tertancap di tanah di kejauhan, terbang dan mendarat di tangannya. Kali ini, Xiaoyan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Seketika, tubuhnya bergetar sedikit saat ia segera mengaktifkan teknik gajah emas. Kekuatan berkumpul di permukaan tubuhnya seolah-olah memiliki substansi, berubah menjadi perisai yang melindungi Xiaoyan di dalam. Kombinasi sempurna dari teknik gajah emas dan armor besi naga pionis kuno akan meningkatkan pertahanan Xiaoyan ke tingkat yang baru. Terlebih lagi, ini hanyalah tampilan pertahanan fisik Xiaoyan. Ekspresi Shui Miao sekali lagi berubah ketika dia melihat penghalang emas yang terbentuk di permukaan tubuh Xiaoyan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu penghalang itu. Setelah beberapa saat menyelidiki, dia terkejut menemukan bahwa penghalang itu bukan Dogi atau Origin Ki. Sebaliknya, penghalang itu terbentuk dari energi murni. Ini perwujudan kekuatan. Bagaimana ini mungkin? Masih ada seseorang di dunia ini yang dapat mewujudkan kekuatan fisik. Pemandangan di depannya benar-benar mengejutkan. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa Xiaoyan di depannya tidak hanya memiliki kultivasi yang hebat, tetapi dia juga telah meningkatkan kekuatan jalan agung dan kekuatan fisiknya sedemikian rupa. Ini benar-benar bisa disebut mengejutkan. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa Xiaoyan di depannya tidak hanya memiliki kultivasi yang hebat, tetapi dia juga telah meningkatkan kekuatan jalan agung dan kekuatan fisiknya sedemikian rupa. Ini benar-benar bisa disebut mengejutkan. Bahkan di klannya sendiri, tidak ada seorang pun yang mampu mencapai level seperti itu sejak zaman kuno. Sayangnya, jika Shui Miao tahu bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis tingkat 4, tidak diketahui ekspresi macam apa yang akan muncul di wajahnya. Dia selalu menjadi putra surga yang dibanggakan di mata semua orang. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu disembah dan dihormati. Namun, baru setelah dia melihat Xiaoyan, dia mengerti apa artinya mengatakan bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Dibandingkan dengan Xiaoyan,
dia memang jauh lebih buruk. Akan tetapi, hal itu tidak dapat membuatnya mengaku kalah. Sebelum hasilnya jelas, bagaimana orang bisa dengan mudah menilai siapa yang akan menang atau kalah? Meskipun Shoyan kuat, masih ada kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka. Jika mereka bertarung habis-habisan, belum tentu siapa yang akan menang. Shuimyo mengalihkan pandangannya. Tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba melesat maju dan mengayunkan tombak di tangannya. Ujung tombak yang tajam itu dengan ganas menebas ke arah tenggorokan Shoyan. Kemanapun tubuh tombak itu lewat, udara kosong yang tak terlihat itu segera ditutupi dengan lapisan air. Tepat saat tombak panjang itu dengan cepat mendekati tenggorokan Shoyan, dia dengan cepat mengangkat lengannya dan meletakkannya secara vertikal di depannya. Lengan kiri dan kanannya saling bersilangan dan menghancurkan tombak panjang yang telah muncul di depan tenggorokannya. Kekuatan fisiknya bagaikan pisau panas yang menusuk mentega. Tombak itu hanya bertahan sesaat sebelum meledak menjadi tetesan air dan berhamburan ke segala arah. Namun, sebelum Shoyan sempat tersadar, tombak yang baru saja meledak beberapa saat lalu dengan cepat kembali terbentuk oleh tetesan air yang menyebar dari belakang. Dalam sekejap mata, tombak itu kembali ke keadaan semula. Ujung tombak yang tajam melesat tanpa ampun di tenggorokan Shoyan, menimbulkan suara tajam yang terdengar seperti benturan emas dan besi. Meskipun teknik gajah emas dan armor naga pionis kuno mengisolasinya, Shoyan masih merasakan ancaman yang kuat. Dia dengan cepat menghancurkan tombak di depannya lagi. Pada saat yang sama, sosoknya buru-buru mundur. Baru saat dia berada sejauh 100 kaki, Shoyan melihat dengan jelas bahwa tombak yang dia hancurkan telah kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata. Di bawah pengisian ulang tetesan air yang cepat. Jalan agung air ini cukup aneh. Shoyan berseru pelan dalam hatinya. Baru kemudian dia mengusap lehernya dengan getir. Itu semua berkat perlindungan dari armor naga pionis kuno dan skill gajah emas. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi mayat jika dia lengah. Kekuatan Jalan Agung jauh melampaui Doki dan Orichinki dalam hal pengisian dan pengoperasian energi. Oleh karena itu, senjata yang dibentuk oleh Jalan Agung pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Mustahil untuk menghancurkan tombak penjara paus milikku hanya dengan kekuatan fisik. Shuimyo dengan murah hati menjelaskan ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah Shoyan. Oh, terima kasih atas bimbinganmu. Shoyan tersenyum, merupakan ide yang bagus untuk mendapatkan teman dalam pertempuran. Namun, Shuimyo tampaknya tidak berpikir demikian. Aku memberitahumu karena aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Tapi itu bukan alasan bagiku untuk menyerah padamu. Dengan mendengus dingin, sosok Shuimyo melesat dan dalam sekejap mata dia muncul di hadapan Shoyan. Tombak di tangannya tiba-tiba terayun keluar, mengarah lurus ke kepala Shoyan. Dengan seluruh tubuh Shoyan dilindungi oleh perisai pelindung. Hanya dengan menyerang titik vitalnya, dia akan memiliki peluang menang yang lebih besar. Namun, seperti kata pepatah, jatuh ke dalam lubang akan menambah kecerdasan. Setelah apa yang terjadi tadi, Shoyan tentu saja tidak akan membiarkan tombak di tangan pria itu menyentuhnya dengan mudah lagi. Ketika tombak itu menerjang, gerakan kaki Shoyan berubah dan dia langsung melakukan langkah pemusnah langit. Tubuhnya bergoyang dari sisi ke sisi, berkelebat dan melompat seperti bayangan. Tidak peduli seberapa cepat tombak penjara paus milik Xiaomiao, tombak itu tetap tidak dapat menyentuh tubuh Shoyan. Ketika tombak itu menembus tubuh Shoyan, Xiaomiao kembali sadar berulang kali. Setiap kali dia menusuk, itu hanyalah bayangan yang ditinggalkan oleh tubuh Shoyan. Bahkan jika sesekali terjadi benturan, semuanya diselesaikan oleh api surgawi Shoyan. Hal ini menyebabkan kebuntuan antara kedua belah pihak setelah puluhan kali benturan. Menghadapi kecepatan aneh Shoyan, bahkan dengan kekuatan Jalan Agung Air, Shuimyo tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali ia melihat serangannya akan mengenai Shoyan, tubuh Shoyan tiba-tiba menjauh seperti ikan loah. Tidak peduli seberapa ganas serangannya, pada akhirnya tidak ada gunanya. Sialan, apa kau hanya tahu cara menghindar? Selain merasa tidak berdaya, hati Shuimyo juga dipenuhi amarah. Mari kita lihat bagaimana kamu menghindar kali ini. Tombak penjara paus, ular paus laut yang marah. Dengan teriakan pelan, tubuh Shuimyo yang tadinya sedang melesat maju, tiba-tiba berhenti di kehampaan. Kemudian, tombak panjang di tangannya tiba-tiba berayun. Tiba-tiba, air beriak dan lingkaran pertempuran tempat mereka berdua berada langsung dipenuhi gelombang yang bergulung-gulung. Di air yang dalam, seekor binatang laut besar terlihat samar-samar, mengelilingi Shoyan dengan gelombang yang besar. Jalan Agung Air, bunga cermin bulan air. Teriakan Shuimyo sekali lagi terdengar. 8 tirai air yang tergantung di belakangnya langsung melesat keluar. Tirai-tirai itu berubah menjadi banyak sinar cahaya yang memasuki gelombang. Tirai-tirai itu dengan cepat mengembang, berubah menjadi 8 tirai air raksasa yang berdiri di depan binatang laut. Binatang laut itu juga melewatinya secara langsung. Kemudian, tirai itu terbelah menjadi 2 hingga terbelah menjadi 9 binatang laut raksasa yang berkeliaran di dalam ruang sempit dan mengelilingi Shoyan. Mari kita lihat bagaimana kamu menghindari seranganku. Naga paus laut yang marah, bunuh! Dengan teriakan yang dahsyat,
9 binatang laut raksasa di bawah ombak itu tiba-tiba memutar tubuh mereka yang besar, menggerakkan seluruh domain air, dan menyerbu dengan ganas ke arah Shoyan tanpa titik buta. Mustahil untuk menghindari serangan seperti itu. Pada saat ini, semua siswa di luar arena membelalakan mata mereka saat menatap lekat-lekat pemandangan yang mengejutkan di arena. Wajah mereka dipenuhi dengan fanatisme. Adegan pertempuran yang begitu besar sangat jarang terlihat pada hari-hari biasa. Sekarang, setelah mereka melihatnya, dapat dikatakan itu sangat mengejutkan. Terutama 9 binatang laut raksasa di air dalam. Bahkan beberapa guru di luar lapangan tak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut ketika mereka melihatnya. Menghadapi binatang laut raksasa, bahkan mereka merasakan sedikit tekanan. Ombak yang menggemparkan itu menghalangi semua rute pelarian Shoyan, dan 9 binatang laut raksasa itu menyerbu ke arahnya dari segala arah. Ombak bergulung-gulung dan binatang laut raksasa itu menerkam dengan liar, tetapi wajah Shoyan tetap tenang. Dengan sebuah pikiran, 9 tirai hitam yang pekat tiba-tiba mengembun di sekelilingnya, mengelilingi Shoyan sepenuhnya. Kemudian, sejumlah besar kekuatan jiwa menyembur keluar dari antara kedua alisnya. Apakah kamu ingin menggunakan kekuatan Jalan Agung untuk melawannya dengan paksa? Tidak semudah itu. Shuimyo mendengus dingin saat melihat pemandangan ini. Segera setelah itu, 9 binatang laut raksasa membombardir 9 tirai pekat di depan mata semua orang. Namun, tidak terjadi ledakan dahsyat seperti yang diperkirakan. Binatang laut berkepala 9 dan gelombang yang tak berujung itu bertabrakan dengan Jalan Agung kehampaan. Seolah-olah mereka telah terjun bebas ke dalam kehampaan yang tak berujung, terus-menerus menyerbu ke dalamnya. Bahkan sebagian kecil dari binatang laut berkepala 9 itu ditelan oleh jalan besar kehampaan. Ini, sialan. Shuimyo telah meremehkan kekuatan jalan besar kehampaan. Dalam menghadapi kehampaan yang tak berujung, serangan Shuimyo bagaikan sungai yang bergolak yang dialirkan ke seluruh sungai baru. Sebagian besar kekuatannya dialihkan. Pada akhirnya, 9 tirai itu perlahan menghilang dan Shoyan berjubah hitam sekali lagi muncul di hadapan Shuimyo. Kali ini, Shuimyo sama sekali tidak ragu. Ia memegang tombak dan menembus kehampaan. Dalam sekejap mata, ia muncul di hadapan Shoyan. Dia tidak menyangka bahwa Shoyan akan dapat dengan mudah menetralkan skill bertarung yang dia lakukan dengan menggabungkan kekuatan Jalan Agung. Sekarang, dia tidak bisa memberi lawannya kesempatan apapun. Dia tidak akan membiarkan lawannya mengalahkannya bahkan tanpa menggunakan kartu trufnya. Tombak panjang itu menusuk kepala Shoyan dengan keras. Namun, tombak itu dengan mudah dihindari oleh Shoyan. Kedua sosok itu juga saling berpapasan karena hal ini. Shuimyo tiba-tiba membalikkan tombaknya, sehingga ujung tombak berada di belakang dan ganggangnya berada di depan. Pada saat yang sama, dia melepaskan tombak di tangannya, membungkukkan tubuhnya ke belakang dan menendang gagang tombak dengan keras. Tiba-tiba, tombak yang tadinya melewati Shoyan, kini melesat ke arah punggungnya lagi. Pada saat berikutnya, terdengar suara menusuk. Di bawah tatapan semua orang, ujung tombak menembus punggung dari dada Shoyan. Seketika, kerumunan di luar arena menjadi gembar. Banyak tatapan kaget tertuju pada Shoyan yang dadanya telah tertusuk. Mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun Shoyan memiliki jalan besar kehampaan, ia tetap akan dikalahkan oleh Shuimyo. Dari awal hingga akhir, mereka tidak melihat Shoyan menggunakan keterampilan bertarung yang kuat. Bahkan Shuimyo saat ini sangat terkejut. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ia tidak berani percaya bahwa dada Shoyan yang kekuatan pertahanannya begitu kuat akan ditembus oleh serangannya. Hal ini membuatnya merasa tidak percaya. Namun, pada saat tertentu, Shuimyo sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Tampaknya ada sesuatu yang salah dengan aura Shoyan. Shoyan yang seharusnya merupakan Dodi bintang 7 tingkat lanjut, saat ini memancarkan aura yang hanya merupakan Dodi bintang 7 tingkat menengah. Ini, mata Shuimyo mengeras, ada firasat buruk di hatinya. Namun, pada saat ini, Shoyan perlahan menoleh, senyum mengejek muncul di wajahnya. Seketika, seluruh tubuhnya menjadi transparan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam beberapa saat, dia telah menghilang di depan mata Shuimyo. Dia menghilang. Sambil merasa terkejut di dalam hatinya, Shuimyo juga jelas merasakan aura berbahaya yang mendekat dengan cepat dari belakangnya. Dia menarik tombaknya, berbalik dan menusuknya ke depan. Akan tetapi, pada saat Shuimyo menoleh, aura berbahaya yang menyebabkan jiwanya merasakan gelombang kengerian telah muncul di depan alisnya. Tombak di tangan Shuimyo yang seharusnya ditusukkan ke depan tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya terpaku di tempat seperti patung. Keringat dingin mengalir keluar dan menutupi seluruh tubuhnya. Shuimyo hanya merasa seluruh tubuhnya hampir jatuh ke jurang yang tak berujung. Jika dia lebih lambat sedetik saja, kemungkinan besar dia akan langsung terbunuh oleh kekuatan itu. Ketika Shuimyo memfokuskan pandangannya dipenuhi rasa terkejut, dia melihat jarum baja hitam pekat sepanjang telapak tangan mengambang di antara kedua alisnya. Jarum baja inilah yang hampir mengirimnya ke gerbang neraka. Ini,
Pemandatan Jalan Agung kehampaan. Keterkejutan yang tak berujung langsung memenuhi hati Shui Miao. Awalnya, ia mengira bahwa ia telah menyadari dengan jelas jurang pemisah antara dirinya dan Shoyan. Namun, pemandangan di depannya telah membalikan semua penilaiannya terhadap Shoyan. Keunggulan dan kekuatan Shoyan telah jauh melampaui imajinasinya. Berpikir sampai titik ini, Shui Miao akhirnya menghela nafas dalam-dalam sambil mengejek diri sendiri. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah masam, "Saya telah kalah." 3 kata itu perlahan keluar dari mulutnya. Tetapi semua siswa yang hadir langsung tercengang. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa hasilnya akan sangat tidak terduga. Yang lebih tidak terduga lagi adalah bahwa siswa nomor 1 di Akademi Beihai, Shui Miao, benar-benar akan kalah. Mengingat seluruh proses pertempuran, itu tampak sederhana dan monoton. Itu hampir semua tentang serangan Shui Miao. Serangannya ganas dan sombong, membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Namun, Shoyan mampu menghadapinya dengan tenang selama seluruh proses. Kelincahannya, yang bisa disebut seperti hantu, membuat semua orang yang hadir merasa sangat terkejut. Hal yang paling mengejutkan mereka adalah pemandangan sebelumnya. Menghadapi naga posolot marah milik Shui Miao, semua orang yang hadir percaya bahwa mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, Shoyan dengan mudah menyelesaikan krisis tersebut dengan bantuan kekuatan jalan besar kehampaan. Avatar Shoyan itu membuat semua orang yang hadir percaya bahwa itu nyata. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa kemunculan tubuh asli Shoyan akan menyebabkan Shui Miao mengaku kalah dalam sekejap mata. Orang bisa membayangkan seperti apa jurang pemisah di antara mereka berdua. Bayangkan, jika Shoyan sudah habis-habisan sejak awal, apakah Shui Miao masih punya kesempatan bertahan sampai sekarang? Pada saat ini, para siswa di alun-alun khawatir tentang Shui Miao. Mereka benar-benar lupa akan penghinaan dan ejekan yang mereka miliki saat pertama kali melihat Shoyan. Di luar kerumunan, beberapa tetua akademi memandang Shui Miao yang tidak terluka dan menghela nafas lega. Shui Miao bukan hanya siswa paling berprestasi di Akademi Beihai dalam 100 tahun terakhir, tetapi identitasnya juga sangat istimewa. Jika Shoyan menusuknya dengan jarum itu, bukan hanya akan membawa masalah bagi Akademi Beihai, tetapi bahkan nyawa Shoyan pun akan berada dalam bahaya. Namun, terlepas dari semua ini, kekuatan yang ditunjukkan Shoyan sekali lagi membuat orang-orang tua dari akademi ini terkejut. Pemadatan Jalan Agung. Awalnya, mereka mengira bahwa bisa melihat Shui Miao mencapai ini sudah dianggap monster. Namun, kemunculan Shoyan membuat mereka benar-benar merasa bahwa bocah liar yang tidak diketahui asal-usulnya ini sebenarnya bahkan lebih menantang surga. Apakah anak ini benar-benar murid dari teman lama kepala sekolah? Itu benar-benar menakutkan. Ketika anak kecil ini tumbuh menjadi monster tua di masa depan, aku khawatir dia akan menjadi raksasa lain di dunia ini. Para tetua saling memandang dan melihat keterkejutan yang mendalam di mata masing-masing. Pada saat yang sama, Shoyan di alun-alun juga menarik jarum baja hitam pekat yang tergantung di antara alis Shui Miao. Shui Miao masih dalam keadaan terkejut saat melihat sosok manusia yang muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Baru saat melihat jarum baja dipegang oleh Shoyan, dia merasakan aura menakutkan yang menekan hatinya berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, di puncak patung, sesepuh berjubah hitam dan Haimochan keduanya mendesah pelan. Si kecil ini benar-benar tidak terduga. Sampai sekarang, sepertinya dia belum benar-benar menggunakan kartu asnya. Hahaha. Tetua berjubah hitam itu tanpa sadar mendecak lidahnya dan berseru. Di sampingnya, wajah Haimochan juga menunjukkan ekspresi senang. Kekuatan yang ditunjukkan Shoyan telah membuatnya sedikit percaya diri. Anak kecil, kamu tidak buruk. Namun, kamu tidak boleh mengecewakan harapan Guyo terhadapmu, ucap Haimochan. Di sisi lain, meskipun Shui Miao masih tidak berani mempercayainya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu anggota klan itu? Ucap Shui Miao. Dia tidak percaya bahwa di benua ini, selain klan itu, ada klan lain dengan nama klan Xiao yang dapat mendidik ahli jenius seperti itu. Shoyan mengangkat alisnya karena terkejut saat mendengar ini. Dia langsung tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Klan? Maaf, aku tidak termasuk klan manapun. Shui Miao sedikit terkejut saat melihat ekspresi Shoyan yang tampaknya tidak palsu. Ia menarik kembali pikiran itu dalam hatinya dan mengejek dirinya sendiri. Ia benar-benar terlalu mementingkan kekuatan klannya. Bahkan jika seseorang tidak memiliki dukungan fondasi yang kuat, seseorang tetap bisa menjadi orang yang kuat jika ia memiliki bakat yang cukup. Ada banyak contoh seperti itu dalam sejarah benua ini. Shui Miao, jika tebakanku benar, Haimochan seharusnya berada di puncak patung batu ini. Kurasa hanya ada satu tempat di akademi ini di mana orang bisa mengamati pertempuran kita tanpa ketahuan. Shoyan berkata sambil tersenyum. Tindakan Shui Miao sebelumnya untuk mengalihkan perhatiannya telah memungkinkannya untuk memastikan hal ini. Alasan mengapa dia bertanya lagi hanyalah untuk memastikannya. Tebakanmu benar, namun ada satu hal yang perlu aku perbaiki, jawab Shui Miao sambil mengangguk.
Baru kemudian dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar mereka berdua untuk berbisik kepada Shoyen. Namaku bukan Shui Miao. Namaku Chen. Aku yakin kita akan bertemu lagi di masa depan. Saat itu, aku akan menghadapimu dengan kultivasi yang lebih kuat. Aku pasti akan mengalahkanmu. Shoyen mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka orang ini akan menggunakan nama samaran. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia masih mengingat nama aslinya di dalam hatinya, Chen. Juga, meskipun kamu telah mengalahkanku, itu tidak berarti bahwa kamu pasti akan dapat melihat kepala sekolah. Xiaomei berbalik sambil berbicara. Matanya menatap ke arah panggung batu di sekitar patung yang mengambang di luar medan perang. Ekspresi tegas sekali lagi muncul di matanya. Jika kamu ingin melihat kepala sekolah, kamu harus menaiki panggung batu ini. Saat kamu mencapai puncak, kamu tentu akan dapat melihatnya. Namun, jika tidak dapat, aku khawatir kamu harus kembali lagi di lain hari. Shoyen mengalihkan pandangannya dan melihat ke atas saat mendengar ini. Setelah memeriksa dengan seksama, dia akhirnya mengerti bahwa platform batu ini adalah kunci apakah dia bisa melihat Haimochan. Shoyen melompat dan muncul di depan patung batu itu dalam sekejap. Shuimyo dengan cepat mengikuti di belakang Shoyen. Hal ini membuat Shoyen sedikit terkejut. Jangan khawatir, alasan mengapa aku dapat diterima secara langsung oleh kepala sekolah adalah karena aku pernah melangkah ke anak tangga ke-54 dari panggung batu ini dengan kultivasi Dodi bintang 5 beberapa tahun yang lalu. Sekarang, setelah beberapa tahun berlalu, kultivasiku tidak lagi seperti dulu. Aku juga ingin melihat berapa banyak anak tangga yang dapat aku lalui sekarang. Shoyen mengangguk mengerti setelah mendengar kata-kata yang terakhir. Tidak heran, orang ini dapat diterima secara pribadi oleh Haimochan. Inilah alasan dibaliknya. Namun, ini juga bagus. Persaingan antara mereka berdua telah berlanjut. Shoyen mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah platform batu yang saling terhubung di langit. Hatinya tanpa sadar teringat kejadian sebelum ia bertemu Guyo. Pada saat itu, dia juga pernah mengalami situasi yang sama. Namun, perbedaannya adalah orang yang harus dia hadapi bukan lagi Guyo. Haimochan, saya datang, ucap Shoyen. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.